Shalom, apa kabar semua adik-adik sekolah minggu? Kakak harap semuanya baik, semuanya kuat, dan semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Wah, tidak terasa ya, sudah beberapa bulan kita tidak ketemu, kita tidak saling bertatap muka satu dengan yang lain. Tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan hingga pada saat ini. Kakak Ika yakin bahwa adik-adik sekolah minggu sekalian pasti rindu dengan teman-teman sekolah minggu yang lain. Oleh karena itu, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan, biarlah keadaan boleh kembali membaik, supaya kita boleh kembali sama-sama berkumpul di gereja, sama-sama bersekutu dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat sore semuanya. Bertemu kembali dengan Tante Elmi di sini ya. Nah, tadi kalian sudah ditemani Kak Ika. Terima kasih Kak Ika ya yang sudah menemani anak-anak dan menyapa dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, mari kita siapkan diri kita untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Kami bersyukur hari ini kami bisa bertemu kembali di tempat kami masing-masing. Meskipun sampai saat ini kami belum bertemu di gereja, tetapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan siapkan kami mau Tuhan sucikan kami, kuduskan kami dari ujung rambut hingga ujung kaki, supaya kami layak dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau siapkan diri kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami dan memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak di rumah, siap memuji Tuhan? Sekali lagi lebih keras, siap memuji Tuhan? Oke, anak-anak yang siap memuji Tuhan, ayo kita berdiri semuanya. Kita berdiri, kita mau bergerak. Kita mau bergerak dan memuji Tuhan. Satu pujian, tambah lagi satu. Ya, lagu tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dan dilanjutkan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Siap ya semuanya? Ayo, yang masih duduk berdiri. Ayo berdiri semua. Kita memuji Tuhan. Oke, semuanya, ayo kita bergerak. Siapkan tangannya, siapkan kakinya, kita bergerak ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, lonjong ke depan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kita ulang sekali lagi, tapi lebih cepat ya. Siap semuanya, yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, acung ke depan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Siap kakinya, kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Yo, siap jalan serta Yesus. Yo, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk jalan lagi yuk. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
Puji Tuhan. Kita jalan dengan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Anak-anak, waktunya kita menghafal ayat hafalan. Ayo, siapa yang sudah hafal ayat hafalan? Ada yang sudah? Bagaimana dengan yang lain? Ada yang lupa ya? Oke, tidak apa-apa. Karena ini kita masih stay at home. Tante Elmi sengaja mau supaya kalian hafal ayat hafalan supaya apa? Kalian tetap ingat janji Tuhan. Nah, anak-anak, kali ini hafal masing-masing ya. Tante Elmi akan menyebutkan saja ayatnya dan tugas kalian untuk menghafal. Nah, untuk anak kelas kecil, ayat hafalan kalian dari Galatia pasal 3 ayat 11. Nah, silakan lihat. Bunyinya ada di bawah sini ya. Oke, terima kasih untuk anak kelas kecil yang sudah berusaha menghafal ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak, tadi anak kecil sudah menghafal ayat hafalan. Sekarang waktunya kelas tengah dan remaja menghafal ayat hafalan yang diambil dari Roma 10 ayat 17. Oke, siap? Roma 10 ayat 17. 2, 3. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menghafal ayat hafalan. Jangan lupa, minggu depan harus hafal semua ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak Ika sangat bersyukur kakak dapat menyapa adik-adik sekolah minggu sekalian. Meskipun hanya lewat video, tapi biarlah itu dapat menambah sukacita dan semangat adik-adik sekalian untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Nah, adik-adik, sebentar lagi adik-adik sekalian akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak harap semuanya dapat duduk tenang, siapkan hati, siapkan pikiran, dan fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Elmi. Nah, anak-anak di rumah, waktunya kita untuk siapkan diri kita untuk dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, Tante Elmi mau kita sama-sama memuji Tuhan. Satu lagu masih dengan gerakan Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Oke? Siap-siap. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini janji kami di hadapan-Mu, anak-anak Par GKI Tamalan Rea. Kami mau menjadi murid-Mu yang setia. Oleh sebab itu, kami mau siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami mengerti dan kami mau menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Nah, anak-anak, mungkin ada yang bertanya, loh kenapa Tante Elmi kali ini dandanya begini ya?
Nah, dandanan Tante Elmi hari ini berhubungan dengan firman Tuhan yang sebentar lagi kalian akan saksikan filmnya. Film hari ini diambil dari Yohanes 13, Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Dan tema kita hari ini tentang saling melayani dengan kasih. Anak-anak tahu tidak? Tante Elmi akan kasih lihat kalian benda-benda ya. Tante Elmi ambil dulu. Tada! Ada yang tahu benda ini namanya apa? Ini namanya baskom. Baskomnya warna apa ya? Warna hijau. Nah, Tante Elmi juga punya ini. Ada yang tahu ini namanya apa ya? Serbet, betul sekali. Baskom dan serbet. Serbet dari kain, baskomnya dari plastik. Ini biasa dilihat di mana? Ada di dapur ya. Dan ini bisa jadi ada di meja makan, ada di mana-mana untuk membersihkan. Bisa untuk melap tangan kalau basah. Nah, pasti barang-barang ini ada di rumah kalian bukan? Nah, Tante Elmi juga sudah siapkan benda lain. Ada yang tahu ini apa? Nah, ini namanya sapu, betul sekali. Dan ini namanya serokan, serokan sampah. Nah, ada juga yang dalam bahasa Indonesia kalau di kamus tulisannya pengki, ya. Ini pengki, serokan sampah, dan ini sapu. Digunakan untuk apa? Membersihkan rumah. Nah, semuanya hari ini benda-benda yang Tante Elmi sudah kasih lihat. Serokan yang warna pink dengan sapu yang warna pink, juga baskom dan serbet yang berwarna hijau ini digunakan di rumah kalian. Nah, apa hubungannya dengan cerita? Oke, mari saksikan cerita berikut ini. Ikuti orang itu. Saat ini 1 hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku.
Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan film tentang Tuhan Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Nah, anak-anak, kira-kira pelajaran apa ya yang kita bisa ambil dari peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Masih ingat tadi ya? Yesus mengambil dua benda, ini dan ini ya, ada baskom dan kain. Dan dia juga mengikat pinggangnya dengan kain. Nah, baskom diisi air dan air itu dia gunakan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Tadi ada yang lihat tidak? Kaki murid-murid Yesus itu semuanya kotor. Ya, karena perjalanan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, pada zaman Yesus, mereka tidak pakai sepatu dan kaos kaki anak-anak. Mereka menggunakan kasut dan tempat mereka, ingat film minggu lalu? Banyak debunya. Nah, tiap kali mereka masuk rumah, mereka harus membasuh kaki. Tetapi kali itu, karena tidak ada yang melayani untuk membasuh kaki di depan rumah, murid-murid Yesus masuk saja tanpa membasuh kaki. Jadi tadi ada yang lihat kan, ada kaki murid-murid yang kotor, penuh dengan debu. Itu sebabnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi pelajaran yang paling penting Tante Elmi mau sampaikan kepada kalian hari ini. Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan air yang ada di baskom. Dan setelah kaki murid-muridnya dibasuh dengan air, dia mengeringkannya dengan kain lap. Nah, Tante Elmi simpan dulu kain lapnya ya. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang kita mau petik dari kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Pelajaran yang pertama, pembasuhan kaki murid-murid melambangkan Yesus sebagai pengudus. Tante Elmi ulang ya. Pembasuhan kaki murid-murid Yesus pada waktu itu melambangkan Yesus sebagai pengudus. Yesus yang menguduskan hidup kita. Ingat Injil 4 berganda. Yesus juru selamat, Yesus pengudus, ya. Ingat fungsi bejana pembasuhan, ya. Setiap kali imam-imam melayani Tuhan, mereka harus membasuh tangan dan kaki mereka. Nah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya melambangkan bahwa dia yang menguduskan kehidupan kita. Kita orang-orang berdosa sering kali tidak hidup kudus anak-anak. Pikiran kita tidak kudus, kata-kata kita tidak kudus, ya. Kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata caci maki, kata-kata kotor keluar dari mulut kita, kata-kata umpatan, dan menyebut nama-nama binatang dan setan-setan dengan sembarangan. Nah, Tuhan Yesus tidak suka anak-anak. Yesus mau kita anak-anaknya hidup kudus.
Seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya supaya kaki murid-muridnya bersih, Yesus mau mengajar kita bahwa Yesus adalah pengudus kita. Nah, pelajaran yang kedua. Apa ya? Catat baik-baik. Ya, pembasuhan kaki murid Yesus menunjukkan kerendahan hati Yesus. Pembasuhan kaki murid Yesus melambangkan atau menunjukkan kerendahan hati Yesus. Kok bisa ya? Nah, ingat, Yesus itu siapa? Guru. Harusnya yang dibasuh kakinya siapa? Yesus dulu. Tetapi ternyata Yesus yang adalah guru, yang adalah Tuhan, dia justru yang membasuh kaki murid-muridnya. Wow, luar biasa ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak mementingkan dirinya, tetapi dia adalah pribadi yang rendah hati, yang siap melayani. Itu sebabnya anak-anak, kerendahan hati diperlukan sehingga Yesus menjadi teladan untuk melayani. Dia sudah melayani kaki murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Jadi ingat, Yesus sudah menunjukkan kerendahan hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Rendah hati itu artinya kita menganggap orang lain adalah orang-orang yang lebih penting dari diri kita. Anak-anak harus ingat ya, Yesus sudah menunjukkan teladan kasih dengan membasuh kaki murid-muridnya. Nah, pelajaran yang ketiga anak-anak, catat ya. Pelajaran yang ketiga, kalau Yesus sudah membasuh kaki murid-muridnya dan memberi teladan, pelajaran yang ketiga, pembasuhan kaki menunjukkan apa? Mengajarkan bahwa kita sebagai murid Yesus harus saling mengasihi dan melayani. Tante Elmi ulang. Pembasuhan kaki murid Yesus mengajarkan bahwa kita, murid-muridnya, harus saling mengasihi dan melayani. Tuhan Yesus mengharuskan kita untuk saling mengasihi dan melayani. Tahu tidak apa arti kata melayani? Melayani artinya melakukan sesuatu untuk orang lain atau menyediakan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Dengan kata lain, meladeni. Jadi biasanya yang dilayani itu bos-bos karena dia punya kedudukan anak-anak. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, siapapun orangnya, entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, kalau kita bisa menolong mereka, hendaknya kita menolong. Itu sebabnya kita perlu kasih Yesus ada di dalam hati kita supaya kita bisa melayani orang lain. Ya, kalau kita menuntut diri kita terus yang dilayani, dikit-dikit, "Mak, ambilkan sepatuku. Mak, ambilkan makananku. Mak, masakan ini, masakan itu. Ya, Mama masak tidak enak, saya tidak mau." Itu berarti kita mementingkan diri sendiri. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus stay at home, di mana kalian harus study from home, dan orang tua juga mungkin work from home, semua dikerjakan di rumah. Ingat, waktu kita kumpul bersama, waktunya kita untuk saling melayani, bukan mementingkan diri sendiri, ya. Kalau papa mamanya minta tolong, ayo, jangan malas-malas, jangan sibuk main HP. Mama, bikin susah saja. Nggak mau Pak, mainnya lagi seru nih. Atau bilang, filmnya lagi seru, nanti dulu. Nggak boleh, ya. Jadi ingat, saling melayani itu perlu. Kalau kita mau melayani orang lain, kita harus siap meninggalkan keinginan kita. Dan kita melakukan apa yang orang lain mau. Bukankah Tuhan Yesus senang kalau kita saling melayani? Nah, anak-anak, ingat hari ini tema kita saling melayani dengan kasih. Minta Yesus memenuhi hati kita dengan kasih supaya kita bisa melayani orang lain seperti Yesus melayani murid-muridnya. Jangan mau kita jadi bos saja. Kita jadi bos, apa-apa yang kita mau itu harus dituruti. Tetapi ingat,
kita harus juga peduli dengan orang lain. Oke? Siap lakukan firman Tuhan? Tante Elmi berharap kalian siap ya. Mulai minggu ini belajar untuk saling mengasihi dan melayani. Layani orang tua di rumah, layani kakakmu, layani siapapun yang minta bantuanmu. Ingat, tadi Tante Elmi sudah tunjukkan ada sapu. Bantulah papa mamamu untuk membersihkan rumah menggunakan sapu dan serokan atau pengki ini. Atau kalian bisa melap debu dengan kain yang menempel di jendela atau di meja. Apapun kalian bisa buat. Kalau tugas kalian sudah selesai ya. Nah anak-anak, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa bersama. Dan setelah itu kita akan memberikan korban persembahan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Tante Elmi hampir lupa. Ayat hafalan ternyata. Ayat hafalan kalian semua sama kali ini pendek sekali. Diambil dari Galatia 5. Galatia lagi ya. Galatia 5 ayat 13. Tante Elmi ulang. Galatia 5 ayat 13. Bunyinya apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, itu yang Tuhan mau. Kita berdoa ya untuk firman Tuhan dan untuk persembahan yang akan kita berikan pada sore hari ini. Tante Elmi pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan memberkati kami dengan firman Tuhan, teladan dari Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tolong kami agar kami juga mau saling mengasihi dengan saudara kami, dengan keluarga kami, dengan siapapun yang ada di sekitar kami, bahkan tetangga kami. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mau meneladani Yesus, Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk waktu belajar firman hari ini. Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami agar berguna bagi pelayanan Tuhan di sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melakukan firman dan mau memberikan korban persembahan, sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, kita memuji Tuhan satu lagu dari nyanyian Kemenangan Iman ya. Aduh. Oke, hampir jatuh. Nah, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 241, Yesus mau kami bercahaya. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Berkenanglah padanya, baik malam baik siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, percaya, bersinar karena Yesus. Ayat yang kedua ya. Yesus mau kami kasihi satu kepada yang lain. Bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Yesus mau kami kasihi satu kepada lain. Bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Yesus mau kami percaya.
adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tante Elmi itu dapat tersimpan di dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu, dan biarlah itu dapat menjadi bekal di masa depan adik-adik sekolah minggu sekalian. Dan kakak harap adik-adik sekolah minggu senantiasa tetap rajin berdoa, tetap rajin baca Alkitab di rumah, dan tetap rajin belajar, dan tetap semangat. Dan biarlah iman adik-adik sekolah minggu tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Sebagai pesan dari kakak Ika, kakak harap adik-adik sekalian tetap patuh dan taat sama orang tua di rumah. Ingat, orang tua adalah wakil Tuhan yang harus kita patuhi, harus kita taati di dalam kehidupan kita. Jadi kakak harap semua adik-adik sekolah minggu tidak ada yang melawan sama orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua harus adik-adik turuti, supaya Tuhan senang dan Tuhan bangga melihat setiap adik-adik sekolah minggu. Dan ingat, setiap adik-adik sekolah minggu harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab, rajin belajar di rumah, dan terlebih adik-adik sekolah minggu sekalian harus tetap punya iman yang kuat dan berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Kakak Ika ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti